Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati, Ibu Dr. Nurlina Rahman SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, namaku Anissa Malefasya. Aku absen 06 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk bisa sharing session mengenai topik-topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Yang dimana nggak jauh-jauh dari diri kita sendiri, seperti itu. Namun sebelum kita mulai, aku ingin mengajak teman-teman untuk bisa merenungkan salah satu kutipan, yang dimana kutipannya itu adalah true beauty in a woman is reflect in her soul. Yang dimana arti dari kalimat itu adalah kecantikan sejati. Seseorang bukan hanya berasal dari penampilan luar, tetapi juga dari karakter, kepribadian, sampai dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Yang mana penampilan itu ternyata nggak selamanya bisa menjadi karya orsinil dari nilai diri seseorang itu. Karena setiap orang pastinya bisa cantik, bisa punya penampilan menarik. Namun, nggak semua orang itu punya atau bisa memiliki aura dan rasa percaya diri yang sama dalam setiap diri individunya. Yang mana artinya, percaya diri itu bisa menjadi nilai identitas diri mereka yang bisa membedakan mana dirinya dan mana diri yang dengan orang lain. Dari sini, kira-kira teman-teman udah tahu dan paham belum maksud dari pembahasan aku ini mau dibawa kemana arahnya? Coba, sekali lagi ya, aku punya pertanyaan. Ini pertanyaannya itu adalah teman-teman pernah nggak sih merasa kayak minder mungkin karena wajah atau tubuh yang biasa teman-teman ngelihat di media sosial atau dengan handphone teman-teman masih suka insecure. Teman-teman pernah merasakan hal-hal seperti itu nggak sih? Dengan adanya standar-standar itu, aku yakin teman-teman di sini pastinya pernah merasakan hal seperti itu. Karena aku tentunya juga pernah merasakan hal ini juga. Namun aku ada beberapa tips-tips yang aku bisa lanjutkan sharing di sini nih agar teman-teman sadar kalau penampilan itu belum tentu bisa membangun nilai rasa percaya diri loh, teman-teman. Nah, dari statement-statement atau kalimat-kalimat yang tadi aku ucapkan, ini menjadikan kalimat pembuka dalam awalan pembahasan kita mengenai apakah percaya diri hanya soal penampilan. Yuk, mari kita simak. Penampilan dan percaya diri menurut teman-teman itu, dua hal itu tuh apa sih? Apa sih itu penampilan? Lalu apa juga itu percaya diri? Gitu kan? Penampilan adalah segala sesuatu yang tampak dari luar diri seseorang. Seperti cara berpakaian, gaya berpenampilan, sampai dengan bagaimana seseorang itu merawat dirinya loh. Sementara percaya diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan, potensi, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Sehingga ia berani untuk bertindak, berpendapat, dan menghadapi berbagai macam situasi tanpa selalu bergantung pada penilaian orang lain. Itu percaya diri. Biar lebih mudah dipahaminya, aku kasih contoh nih. Misalnya, saat kita akan menghadiri acara formal, pasti sebagian besar dari kita memilih outfit yang rapi dan pastinya sesuai dengan acara tersebut. Contohnya, memakai kemeja atau blazer agar memberikan kesan sopan, profesional, sampai dengan menghargai orang-orang yang kita temui pastinya. Atau mungkin saat pertama kali pergi jalan dengan doi, pasangan gitu kan. Kita pasti memilih outfit terbaik nih yang kita punya pastinya kan. Supaya terlihat lebih menarik, memberikan kesan yang baik juga gitu kan. Nah, hal itu sebenarnya wajar. Karena penampilan memang menjadi kesan pertama
atau first impression ketika kita tuh bertemu dengan seseorang yang masih baru pertama kali kita temui gitu kan. Selain itu, cara kita berpakaian juga merupakan salah satu bentuk etika dan penghargaan kepada orang lain gitu, sesuai dengan situasi yang kita hadapi, sebagai bentuk penghargaan atau menghargai gitu. Namun setelah kesan pertama itu berlalu, apakah orang akan terus menilai kita hanya dari pakaian yang kita kenakan? Coba. Belum tentu, teman-teman. Karena pada akhirnya orang akan lebih mengingat bagaimana cara kita berbicara, bersikap, bagaimana kita juga dapat menghargai orang lain, dan seberapa yakin sih kita terhadap diri kita sendiri. Dari sinilah juga kita perlu memahami arti percaya diri itu loh, karena emang sepenting itu. Percaya diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan, potensi, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Sehingga ia tuh mampu berani bertindak, menyampaikan pendapat, dan mampu menghadapi berbagai macam situasi tanpa selalu bergantung pada penilaian dari orang lain terhadap dirinya. Yang artinya, penampilan memang dapat membantu membangun kesan pertama, tetapi rasa percaya diri tidak lahir semata-mata hanya karena pakaian yang bagus atau penampilan yang menarik gitu kan. Percaya diri tumbuh pastinya dari bagaimana kita mengenal diri sendiri, menghargai kemampuan yang kita miliki tentunya, dan berani menjadi diri sendiri. That's a point utamanya. Nah, dari sini muncul pertanyaan yang menarik nih, teman-teman. Apakah percaya diri hanya soal penampilan, ataukah sebenarnya penampilan hanyalah pendukung saja, sedangkan rasa percaya diri berasal dari kualitas diri yang kita bangun setiap hari? Kalau kita renungkan nih lebih dalam ya kan, sebenarnya percaya diri itu ibarat sebuah pohon nih. Coba bayangkan sebuah pohon yang besar dan rindang. Orang-orang pasti akan terpukau nih kan, karena melihat daun yang hijau, bunga yang indah, atau sampai dengan buah yang lebat gitu kan. Namun apakah pohon itu bisa berdiri kokoh hanya karena daun dan bunganya? Tentu tidak. Yang membuat pohon tetap berdiri saat diterpa angin dan hujan adalah akar yang kuat. Akar memang tidak terlihat oleh mata, tetapi justru akar itulah yang menjadi sumber kekuatan pohon tersebut. Begitu juga dengan manusia. Bagaimana tuh kalau manusia? Artinya, penampilan bisa kita ibaratkan sebagai daun dan bunga yang terlihat indah dari luar. Sedangkan rasa percaya diri itu adalah akar yang menopang diri kita. Penampilan memang dapat menarik perhatian orang untuk pertama kalinya. Ingetin, pertama kalinya. Namun kepercayaan dirilah yang membuat orang lain percaya pada kemampuan kita, menghargai pendapat kita, sampai dengan mengingat siapa sih diri kita. Hal ini juga sejalan dengan pendapat psikolog dari Albert Bandura melalui konsep self-efficacy, yang dimana Bandura menjelaskan bahwa keyakinan seseorang terhadap kemampuannya akan memengaruhi cara ia berpikir, mengambil keputusan, sampai dengan menghadapi tantangan dan mencapai keberhasilan. Artinya, ketika seseorang percaya pada dirinya sendiri nih, ia akan lebih berani mencoba, tidak mudah menyerah saat gagal, dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik tentunya dong. Sebaliknya, ketika seseorang terus meragukan dirinya sendiri, ia akan lebih mudah takut, mencoba, dan kehilangan banyak kesempatan yang padahal kesempatan tuh banyak loh untuk diraih. Nah teman-teman, kalau kita lihat kehidupan sehari-hari nih, kita pasti pernah menemukan orang yang penampilannya pastinya sederhana, tetapi kita berbicara sama semua orang langsung memperhatikannya gitu kan. Mereka mampu menyampaikan pendapat dengan jelas,
memimpin sebuah organisasi, bahkan sampai menginspirasi banyak orang. Yang mana di sisi lain ada juga orang yang memiliki penampilan menarik, cuman merasa tidak percaya diri gitu, takut berbicara, bahkan selalu khawatir dengan penilaian orang lain terhadap dirinya gitu. Lalu apa yang membedakan keduanya? Jawabannya bukan terletak pada pakaian yang mereka kenakan tentunya, tapi pada pada identitas dan kepercayaan diri yang mereka bangun gitu. Perbedaan terletak pada bagaimana mereka menghargai diri sendiri dan meyakini kemampuan yang dimilikinya pastinya. Apalagi di era media sosial sekarang ini kan. Kayak tantangan untuk percaya diri itu memang semakin besar. Kita hampir setiap hari melihat orang-orang mengunggah foto terbaiknya, memakai pakaian yang sedang tren, atau memperlihatkan kehidupan yang terlihat sempurna lah gitu kan. Tapi kita nggak menyadari, kita mulai membandingkan diri dengan mereka gitu. Padahal yang kita lihat di media sosial tuh hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan kenyataan dari orang tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai kita dapat mengukur nilai diri standar hanya berdasarkan penampilan. Karena ketika rasa percaya diri hanya bergantung pada penampilan aja nih, maka saat penampilan berubah atau tidak sesuai dengan standar yang kita inginkan, rasa percaya diri itu goyah dan akan ikut hilang gitu. Sebaliknya jika rasa percaya diri dibangun dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan penerimaan terhadap diri sendiri, maka rasa percaya diri itu pasti akan tumbuh, tetap ada dalam keadaan apapun. Jadi mulai hari ini nih teman-teman semua ya, mari kita belajar untuk lebih fokus mengembangkan diri daripada sibuk untuk membandingkan diri kita sama diri orang lain gitu kan. Perbanyak belajar, tingkatkan keterampilan, berani untuk mencoba hal-hal meskipun gagal, dan jangan takut untuk melakukan kesalahan. Karena setiap pengalaman pastinya akan sangat membantu kok kita menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi gitu kan. Ingat teman-teman, penampilan itu mungkin membuka pintu kesempatan, tetapi kepercayaan dirilah yang membuat kita mampu melangkah dan bertahan di dalamnya. Oleh karena itu, daripada terus untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, lebih baik kita tuh fokus dengan mengembangkan diri kita gitu. Perbanyak belajar, tingkatkan kemampuan, latih keterampilan, berbicara, berani mengemukakan pendapat, dan yang paling penting itu adalah belajarlah menerima diri sendiri. Karena ini menjadi poin utama. Karena setiap orang pastinya memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jelas. Selain itu juga kita melihat berdasarkan data juga, pengguna media sosial nih ya teman-teman di area digital juga semakin tinggi juga nih ikut memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ini nih menjadi standar yang negatif nih, yang dimana dari data reportal itu, dari We Are Social and Water, terdapat sekitar 212 juta pengguna internet di Indonesia, atau sekitar 74,6% dari total penduduk. Selain itu, Indonesia juga memiliki sekitar 143 juta pengguna media sosial, yang setara dengan 50,2% dari jumlah penduduk. Wow. Di mana angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan dunia digital, yang artinya setiap hari kita disuguhi berbagai macam konten, mulai dari foto, video, sampai dengan gaya hidup yang seringkali menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna, seperti yang dibilang tadi gitu kan. Di sisi lain, laporan yang sama juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia juga rata-rata menghabiskan sekitar 3 jam 8 menit setiap hari untuk mengakses media sosial. Bahkan Indonesia juga termasuk dalam top 10 negara dengan durasi pengguna media sosial terlama di dunia.
Lalu apa kaitannya sih dengan rasa percaya diri gitu? Dari statement-statement yang tadi, semakin sering kita melihat kehidupan orang lain di media sosial, semakin besar pula kemungkinan kita dapat membandingkan diri dengan mereka itu semakin tinggi. Dimana kita mulai merasa wajah kita tuh kurang menarik. Ini efek dampak ya. Kita kurang kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki gitu kan. Padahal yang kita lihat di media sosial tuh hanyalah potongan kecil dari kehidupan seseorang yang belum tentu realitanya bagaimana gitu kan. Balik lagi tadi, adanya media sosial pengguna terbesar ini kayak membentuk standar sendiri gitu. Kayak kita nih bisa dibilang dicuci otaknya gitu kan. Bahwasannya cantik tuh harus putih, cantik tuh harus rambutnya lurus dan segala macam hal lainnya gitu. Jadi media sosial ini sebagai tempat mencari inspirasi teman-teman, bukan sebagai tempat untuk terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain seperti yang aku bilang tadi gitu kan. Terciptanya standar itu karena media sosial, pengaruh dan algoritmanya tuh lumayan gitu. Jadi gunakan sosmed ini tuh bukan untuk membandingkan siapa diri kalian dengan orang lain, tapi menjadikan pribadi kalian be better than yesterday gitu kan. Lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi teman-teman, pesan utamanya juga adalah jangan pernah untuk membandingkan diri kalian melalui apalagi terhadap kayak soal penampilan gitu. Kayak kadang karena penampilan kita begini kalian tuh nggak percaya diri gitu. Padahal teman-teman, percaya diri itu nggak dibangun cuma dari soal penampilan. Tetapi percaya diri itu tuh dibangun dari diri kita sendiri. Karena sejujurnya mau kita punya pakaian yang sama dengan orang lain pun, kalau misalnya emang kita punya rasa percaya diri dan punya vibe-nya sendiri, orang-orang akan melirik kita tuh beda gitu. Kita punya ciri khas dan vibe-nya sendiri gitu. Karena rasa percaya diri kita terhadap diri kita mau menerima kekurangan dan kelebihan dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi jangan pernah untuk membandingkan diri teman-teman dengan diri orang lain. Seperti itu ya. Karena tidak ada alasan untuk terus membandingkan diri dengan orang lain. Karena versi terbaik dari dirimu adalah dirimu yang terus bertumbuh setiap hari. Jadi mulai hari ini, mari kita berhenti untuk membandingkan diri dan tetap untuk menjadi diri kita sendiri. Mari mulai menerima diri, mari terus mengembangkan kemampuan yang kita miliki, karena percaya diri itu bukan berasal dari pakaian yang kita kenakan, bukan dari wajah yang kita miliki juga, bukan pula dari barang-barang yang kita gunakan. Karena percaya diri lahir itu dari keberanian untuk mengenal, menerima, sampai dengan menghargai siapa sih kita gitu. Sebelum aku mengakhiri sharing session ini, aku ada meninggalkan satu pertanyaan untuk teman-teman. Kalau hari ini semua pakaian bermerek, makeup, skincare, tas, atau bahkan sampai dengan handphone yang kita miliki hilang, apakah kita masih tetap percaya pada diri kita sendiri? Kalau jawabannya iya, berarti kita sudah menemukan rasa percaya diri yang sesungguhnya dalam diri kita. Tapi kalau jawabannya masih belum, mungkin inilah saatnya kita mulai untuk bisa membangun rasa percaya diri dalam diri, bukan hanya dari apa yang kita lihat dari luar. Karena pada akhirnya orang mungkin akan mengingat bagaimana penampilan kita untuk sesaat. Namun mereka akan jauh lebih lama mengingat bagaimana kita atau bagaimana cara kita untuk berbicara, bersikap, sampai dengan bagaimana kita mampu memperlakukan orang lain, terutama dalam diri kita sendiri. Saya Nisa Maya Fasya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga apa yang aku sampaikan dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita semua bahwasannya percaya diri bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang bagaimana kita dapat menghargai diri kita sendiri dan terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.